Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kullih walau karihal musyrikun. Alhamdulillah, bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayahnya sehingga kita dapat rahmatnya sehingga kita bisa sehat walafiat hingga saat ini. Baiklah, saya duduk di sini akan menjelaskan sedikit tentang rangkuman materi kurikulum yang telah diberikan oleh teman-teman kelompok kita sebelumnya. Baik. Dari rangkuman kurikulum yang telah saya simpulkan, yaitu suatu pendidikan tidak bisa terlepas dari adanya kurikulum. Setiap lembaga pendidikan pasti menjadikan kurikulum sebagai pijakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sebelum memasuki penjelasan lebih lanjut, kurikulum pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga pada zaman Yunani kuno, yaitu kurikulum yang berarti ada dua, yaitu kurikulum. Menurut bahasa Yunani berasal dari kata kurir yang artinya pelari, sedangkan kurera yang artinya di tempat atau di pacu. Kurikulum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Kurikulum merupakan program yang sudah terencana secara sistematis dan mengemban peranan penting bagi pendidikan. Ada 3 peranan kurikulum yang sangat penting, yakni peranan konservatif, peranan kritis, dan peranan kreatif. Jadi, peranan tersebut sangat penting apabila di antara ketiga peranan tersebut dilaksanakan secara berimbang dan berkesinambungan. Di samping memiliki peranan, kurikulum juga memiliki berbagai fungsi tertentu. Secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke jenjang pendidikan. Fungsi kurikulum bagi siswa yaitu dengan adanya kurikulum akan menjadi pendorong berkembangnya potensi yang ada pada diri peserta didik, baik itu potensi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Adanya kurikulum, peserta didik akan mendapatkan seperangkat pengetahuan serta pengalaman belajar kelak akan menjadi berkembang sesuai perkembangan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Jadi, bagi siswa sendiri, para peserta didik, kurikulum berfungsi sebagai pedoman belajar mereka. Adapun terdapat 4 landasan dalam perkembangan kurikulum, yaitu landasan filosofi, landasan psikologis, dan landasan sosiologis, kemudian landasan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Pengembangan kurikulum secara umum harus memperhatikan beberapa prinsip sebagaimana yang tertera di atas. Maka ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan agama Islam. Prinsip tersebut yaitu 1. Keimanan dan ketakwaan, keagungan akhlak, budi pekerti luhur. 2. Identitas nasional dan kokoh. 3. Adanya keseimbangan antar etika, logika, dan kinestetika. 4. Keterampilan hidup. 5. Berpusat pada peserta didik, evaluasi, kontinuitas, dan komprehensif. 6. Kesamaan mendapatkan kesempatan. 7. Long life education. 8. Pendekatan holistik dan kemitraan. Prinsip ini tidak hanya tertulis dalam buku perencanaan, juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk refleksi, membuat pelajaran diformulasikan agar relevan ketika diterapkan dalam proses pembelajaran. Mungkin hanya itu sekilas dari rangkuman materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Apabila ada benarnya, itu murni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.